Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi'aunihi tubdal hajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafi sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadaili wal karamat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Al-mukaramat, para asatizah, para ustazah, segenap hadirin, ibu-ibu yang saya muliakan, mohon maaf Al-Faqih tidak menyebutkan satu persatu para ustazah yang mudah namanya belum kenal. Semua kita doakan Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, Allah berikan keberkahan ilmunya, amin ya rabbal. Wabil khusus keluarga besar almarhumah Ustazah Ayah Muhaya binti Nur, kita doakan semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah mudahkan urusannya, Allah ganti biayanya. Iya Bu, ini kan gede juga biayanya, betul? Ini merupakan rasa cinta, rasa bakti keluarga terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia, membuktikan dengan mengadakan haul sekaligus maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bakti kepada kedua orang tua masih ada jalan walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Apa bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Al-istighfaru lahuma wa du'a lahuma wassadaqatul lahuma wasilatul arham. Istighfar, kita minta ampun buat kedua orang tua kita, karena orang yang sudah meninggal dunia tiada lain adalah harapannya yang sangat besar adalah doa dari yang masih hidup, terlebih-lebih doa istighfar dari keluarganya, wabil khusus anak-anaknya, mantu-mantunya, keluarganya. Itu yang sangat diharapkan. Kita belum merasakan hal itu karena kita masih hidup di dunia. Namun mereka yang sudah meninggal dunia, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil muqaddis. Mayit di dalam kubur laksana orang yang minta tolong. Kalau orang tenggelam kira-kira gimana Bu? Tolong, tolong. Apa yang minta-minta? Yang dia minta tolong kalau tenggelam sepoci, ban. Begitupun orang yang meninggal dunia, dia minta tolong dari orang yang hidup, doa. Yang taziluna da'watan, mereka menunggu doa dari yang masih hidup. Hari ini dibuatkan haul yang kedua almarhumah Ustazah Hajah Muhaya binti Muhammad Nur. Almarhumah gembira sekali di alam kuburnya. Begitu dibacakan doa Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah, sampaikanlah, terimalah pahala yang kami baca di Al-Qur'anul Karim, sholawat, zikir, tasbih dan sebagainya untuk almarhumah. Girang di alam kuburnya. Ya, kenapa? Keluarga yang masih hidup mendoakannya. Ada di dalam kitab Usburiyah, di mana Thabit Al-Bunani rahimahullah berziarah satu makam. Tatkala beliau berziarah, tertidur dalam ziarahnya. Di dalam tidurnya, anna ahlal kubur kharaju min kuburihim. Ahli kubur yang diziarahi semua keluar dari kuburnya. Ya, mereka pemuda tersebut, wahai pemuda, kenapa kau tidak sama dengan mereka? Mereka gembira wajahnya, mereka mengambil sebuah hidangan, sedangkan kau hatimu tidak gembira, tampak dari wajahmu
yang murah, kemudian pakaianmu usah. Wahai imam muslimin, mereka punya saudara, mereka punya keluarga, keluarga mereka membaca Al-Quran, keluarga mereka mensedekahkan, yang pahalanya diadakan untuk mereka, itulah mereka. Sedangkan saya sudah tidak ada lagi yang mengirimkan pahala bacaan Qur'annya untuk saya. Tidak ada yang mensedekahkan yang pahalanya untuk saya. Ibu saya sudah terlena dengan suami yang baru. Karena tak kala saya menuju tempat ini, menuju Makkah, ingin melaksanakan ibadah haji, saya meninggal di tempat ini. Lalu ibu saya menikah lagi. Ditanya dalam mimpinya, di mana kau tinggal? Oh, di tempat Sabit Al-Banani, seorang waliullah, seorang ulama. Dia bangun dari tidurnya, lalu dia cari alamat yang disebutkan dalam mimpinya, maka ketemulah dengan ibunya. Dikatakan, wahai ibu, saya bermimpi anakmu dalam keadaan begini. Lalu ibunya pingsan. Lalu kata Sabit Al-Badani, dalam mimpinya anaknya mengatakan bahwa ada warisan dari ayahnya 200 dirham di dalam kantong bajunya. Tatkala dicari oleh ibunya, benar ada uang. Lalu diserahkanlah kepada Sabit Al-Badani, ini aku wakilkan kepada engkau untuk disedekahkan yang pahalanya untuk anakku yang kau impikan. Dilaksanakanlah oleh Sabit Al-Banani. Kemudian seperti biasa berziarah Sabit Al-Banani, tertidur lagi. Dalam tidurnya bermimpi ahli kubur semua keluar, termasuk pemuda tersebut. Namun pemuda itu sudah dalam keadaan gembira sama dengan yang lainnya. Itulah sedekah dari orang yang hidup sampai kepada ahli kubur. Hari ini keluarga almarhumah mengadakan maulid sekalipun haul yang dihadiahkan pahalanya makanan yang nanti keluar, niatkan buat kedua orang tua, maka akan sampai pahalanya pun kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya satu kemutlakan. Hukukul walidain a'zam. Ya. Hak orang tua itu lebih besar sesudah hak Allah dan Rasulnya. Maka dalam sabda Nabi, ridallah wa ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridha Allah gimana ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Di mana diriwayatkan dari Allah Ta'ala berkata, man asbaha murdiyan liwalidayhi wa musqitan li fa'ana lahu radin. Siapa orang yang pagi hari orang tuanya ridha kepada dia dan aku murka kepadanya, kata Allah, maka aku ridho kepadanya. Allah mengalah. Allah tadinya murka kepadanya karena kedua orang tuanya ridho. Allah mengganti kemurkaan menjadi keridhoannya. Namun sebaliknya, wa muskhitan liwalidayhi wa mardiyan li fa ana alaihi sakhitun. Pagi hari orang tuanya murka kepadanya dan aku ridho kepadanya, maka aku menjadi murka kepadanya. Malam hari tuh anak sholat tahajud, dia baca Quran, sholat subuh berjamaah, ngaji. Namun pagi hari itu menyakiti hati kedua orang tuanya, atau salah satunya yang tadinya Allah redha dia ibadat di malam hari, baca Quran, berzikir, taklim, tapi menyakiti hati orang tuanya. Contoh, diperintah menolak oleh orang tuanya. Apa kata Allah? Aku ganti keredaanku menjadi kemurkaannya.
Kita sampai maklum, Ustazah pernah jelaskan mungkin banyak, di mana zaman Rasul ada Alqamah, seorang yang kasirul salat, kasirul sadaqah, kasirul jihad, banyak ibadah salatnya, banyak sedekahnya, banyak berjihadnya, tapi tak kalah saat meninggal dunia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, kagak bisa. Kalimatut tauhid, kalimatun najat. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Alqamah yang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, berjuangnya banyak, puasanya rajin, tapi ketika mau meninggal dunia keluh lidahnya. Kagak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu utus oleh istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam satu Allah ya Rasul. Kata Rasul, hai Bilal, Ammar, ajarkan, takutkan, diajarkanlah la ilaha illallah. Tetap nggak bisa. Jadi ini ajaran buat kita. Manakala kita punya orang tua, kita saudara dalam keadaan sakratul maut, di dalam kitab Nihayatul Zaid ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini kadang-kadang salah kaprah kita. La ilaha illallah, nyebut. Jangan kata nyebut, ntar ngikutin nyebut. Dia dalam keadaan sulit menghadapi sakratul maut, maka di telinganya ajarkan. Kau usah pakai bilang nyebut kalimat la ilaha illallah. Dia ngomong nggak nih yang dalam keadaan sakrat? Kalau dia belum bisa mengucapkan, ajarkan lagi la ilaha illallah. Begitu diucapkan la ilaha illallah, diam gitu kan. Udah. Kalau di yang dalam keadaan sakratul maut ngomong lagi, maka ajarkan kalimat itu sampai kalimat akhirnya la ilaha. Jangan bilang nyebut bang, ayo nyebut. Terikuti men, nyebut. La ilaha. Alqamah diajarkan, sehingga Bilal, Ammar tetap nggak bisa. Lapor ke Rasul, ya Rasul, Alqamah sulit, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahai Bilal, Ammar punya ibu nggak dia? Punya. Bapaknya udah meninggal dunia, udah tua ibunya ya Rasul. Bilang sama ibunya suruh kemari. Kalau nggak bisa saya ke sana. Kata ibunya, saya lebih berhak untuk menghadap Rasulullah dengan tongkatnya tertati-tati menghadap kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai ibu, gerangan apa kau terhadap Alqamah ini? Ya Rasul, anakku rajin sholat, anakku rajin sedekah, rajin berjuang, banyak puasanya, namun dia melukai hati saya. Saya murka. Kata Rasul, emang kenapa? Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Kata Rasul, maafkan anakmu. Lupakan. Tidak ya Rasul, saya tidak mau maafkan anak saya. Saya bilang, ambil kayu bakar sini, kumpulin. Ya Rasul, buat siapa yang kau bakar? Buat anakmu dibakar. Api akhirat lebih panas daripada api dunia. Seorang ibu juga luluh hatinya. Wahai Rasulullah, aku persaksikan kepada engkau, seluruh yang hadir kepada seluruh malaikat, aku ridhakan, aku ikhlaskan, aku maafkan anakku Alqamah. Ini keluar dari hati yang tulus. Apakah Nabi Rasulullah merasa gak enak? Bilal, Ammar, lihat lagi, berangkat sampai depan pintunya, terdengarlah kalimat la ilaha. Lapor ke Rasul. Kata Rasul, terhijabnya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ibunya murka. Saat ibunya meredokan, ibunya memaafkan, terlepaslah kesulitan, baru bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Begitu selesai dikubur, Rasul mengatakan, ya ma'asyar muhajirin wal ansar, wahai golongan muhajirin ansar, man faddala zawjatu ala ummih la yaqbalullah sarfan wala addan. Wahai muhajirin dan ansar, siapa orang yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, tidak diterima ibadah yang wajib dan sunnahnya. Tuh, ibu-ibu punya suami, dorong suami biar taat kepada ibu bapaknya. Karena tidak terputus seorang anak laki
walaupun dia sudah menikah, tetap harus bakti kepada kedua orang tuanya. Namun seorang wanita begitu telah bersuami, dia wajib taat kepada, betul kan bro? Betul. Ibu terserah mau apa aja, ya. Nggak nyuci pakaian nggak apa-apa, ya. Nggak ngurus anak nggak apa-apa. Cuman satu, taat atas perintah. Kata suami, urusin anak, cuci pakaian, ya taat. Ya, ini ada sebuah kisah di dalam kitab Ukhutul Jaim. Seorang suami istri berkata kepada istrinya, Dek, saya mau pergi. Saya pesan, selama saya belum kembali, kau tidak izinkan keluar rumah. Pulang pergilah nih suaminya. Datang utusan, ya, kasih kabar bapakmu sakit keras, tolong tengokin. Kata tuh anak, suami saya belum pulang, saya tidak izin keluar rumah. Pulang dari utusannya. Nggak berselang berapa hari datang lagi, tolong deh bapakmu sakratul maut, tengokin. Bingung dia, bapak sakit keras, suami besar dengan keluar. Kirim utusan ke Rasulullah, lapor Rasulullah, ya Rasul, si fulana pesan suami jangan keluar. Dapat utusan dari keluarganya, bapaknya sakit keras. Bagaimana ya Rasul? Ati zaujak, kata Rasul, taati suamimu. Itu istri nggak keluar untuk nengokin bapaknya. Datang lagi kabar, bapakmu meninggal dunia, mau dikuburin, tengokin. Kirim utusan ke Rasul, kata Rasul, taatin suaminya. Tetap tuh anak perempuan nggak nengokin bapaknya sampai meninggal dunia. Kata orang apa? Tuh anak durjana, bapaknya ngurusin sampai besar nikahin, bapak meninggal sakit tak ditengokin. Begitu akhirnya. Namun apa kata Rasul? Bapaknya dapat ampunan Allah dengan sebab taatnya anaknya kepada suaminya. Pengen nggak kita begitu, Bu? Oh, tekenin kita punya anak, taatin sama suami. Selama tidak ngajak maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk yang ngajak maksiat kepada Allah Subhanahu. Kalau suami ngajakin jalan benar, ikuti, ya. Maka kebanyakan wanita masuk dalam neraka karena tidak taatnya kepada suami. Kepada suami. Makanya penting banget kalau kita ngaji Ukhutul Jaim. Kita Ukhutul, ini jarang banget dibaca Ustazah nih. Ini penting banget kita pelajari bagaimana hak seorang istri, hak seorang suami. Maka dalam kitab tersebut dinyatakan, andaikan seorang suami keluar dari hidungnya nanah, yang satu keluar darah, seorang istri menjilatinya dengan lidahnya, belum memenuhi haknya. Belum memenuhi haknya. Sampai begitu. Ya. Sengaja saya ngomong dari ibu nih, enak nih, ya. Nah, jadi ya begitu kita ilmu maulid, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi kita ikuti. Karena Nabi diutus bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nih, Allah utus Nabi menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap suami, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap Allah. Nabi semua jalankan. Maka Allah memuji kepada Nabi bukan karena ibadahnya, karena akhlaknya. Apa? Dalam Al-Quran, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini Allah yang memuji akhlaknya Nabi. Ya, maka kita harus berakhlak. Akhlak kita terhadap suami, akhlak kita terhadap tetangga, akhlak kita terhadap anak kita, bergaul bagaimana harus mentahkan. Itulah, ya, peringatan Nabi ini menjadi asar bagi kita, berpengaruh bagi kita. Dengan peringatan Maulid, tambah kecintaan kita kepada keluarga kita, tambah taat kita kepada suami kita, tambah ibadah kita, tambah cinta kita kepada Nabi. Ikutin syariat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya tanda cinta kepada seseorang banyak menyebutnya, banyak mengikutinya. Apa di antaranya? Cinta kita kepada Nabi, banyak kita sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jangankan ratusan ribu yang sholawat, satu sholawat bisa menghantarkan dari azab Allah menjadi nikmat Allah Ta'ala. Di dalam kitab Sinarul Yani'ah, ada seorang wanita datang kepada Imam Al-Hasan. Ya Imam Al-Hasan, tuwfiyali ibnah. Wahai Imam Hasan, putri saya meninggal dunia. Saya pengen lihat keadaannya gimana di alam kuburnya. Kan cuma dua, Bu, siksaan atau nikmat yang dapat. Lalu kata Imam Hasan, salli 4 rakaat, sholatlah 4 rakaat pada isya. Ini kalau Ibu Muhammad silahkan nih, sholat 4 rakaat sesudah sholat isya. Apa itu surahnya? Al-Hakumut Takasur. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sama surahnya. Setelah kau salat, ya, berbaringlah. Wassalli ala nabi salat ila antanami. Kau berbaring, kau salawat kepada Nabi sampai kau tertidur. Pulang nih Ibu, diamalkan. Habis sholat isya, dia sholat 4 rakaat. Ya, kemudian dia berbaring, dia baca sholawat sama Nabi sampai dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat anaknya musalsalah wa maghlunah, sedang diazab dalam rantai dan belenggu. Ya Allah, seorang ibu yang melahirkan anak, mimpi anaknya diseksa, dibelenggu, dirantai. Lapor kepada Imam Hasan. Imam Hasan merasa sedih. Wahai ibu, tasaddaqi anha, sedekahkan buat dia. Oh, perintahnya begitu, sedekahkan buat anakmu, pahalanya buat anakmu. Malam itu Imam Hasan bermimpi seakan dia berada di taman surga. Dia adalah seorang wanita yang cantik jelita, bertahtakan mahkota di atas ranjang yang sangat indah. Dia berkata kepada Imam Hasan, "A'arabtani, kenalkah kau kepada saya?" "Nah, saya tidak kenal." "Ana ibnatun tilkal mar'ah." "Saya ini putrinya si Anu yang datang kepada engkau yang menceritakan begini-begini." "Oh, ibumu mengatakan kau dalam keadaan siksaan, kau dibelenggu, kau dirantai." "Kuntu kadzalik." "Sebelumnya aku demikian. 7.000 napas dalam siksaan." "Fa'abbara wahidun minas salihin ala kuburina." Lalu lewat seorang yang soleh di samping kubur kami. Wa sallallahu alaihi wasallam wahidatan, dia bersalawat 1 kali. Wa ja'ala sawabaha lana, dijadikan pahala salawat untuk kami. Fa'aqadana Allah bibarakatih, lalu Allah mendekatkan kami dengan keberkahannya. 1 salawat dihadiahkan buat ahli kubur, semua dapat bagian, Allah bebaskan dari siksaan. Jadi selalu kita baca salawat. Habis sholat, kita baca Fatihah, salawat, hadiahkan buat orang tua kita, hadiahkan buat anak kita yang meninggal, hadiahkan buat suami kita hilang di alam kuburnya. Umat Nabi Musa alaihissalam yang banyak dosanya, Allah ampuni. Nabi Musa tanya, dengan sebab apa ya Allah? Lamma fatahat Taurata fawajada isma Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam faghfara. Tatkala dia membuka kitab Taurat, ada nama Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia bersolawat kepada Nabi, Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh umat Nabi siapa? Nabi Musa. Apalagi kita nih sebagai umat Nabi Muhammad, yang Nabi gak reda satunya umat masuk dalam neraka. La arda wahidun min ummati finnar. Saya gak ridho satu saja umat saya masuk ke dalam neraka. Pembelaan Nabi buat kita bukan di dunia saja, di akhirat Nabi bela kita. Nabi sudah masuk ke dalam surga. Nah, tandaan Nabi bernikmat-nikmat dalam surga, sedang berada di sanjang yang sangat indah. Ada masih umat Nabi dalam neraka. Yang ditanya saat digiring, kau dari umat mana? Yang lain masuk neraka digiring, wajahnya hitam dirantai. Ini kok enggak begitu, wajahnya biasa, tangannya biasa. Jangan tanya kami malu menyebutkannya. Ditanya lagi, kamu dari umat mana? Tetap nggak dijawab. Karena berbeda dengan yang lain dalam keadaan diseret, dalam keadaan wajahnya hitam. Tapi kalian tidak. Begitu sampai di neraka, api mulai menjalar sampai kakinya, sampai betisnya. Begitu sampai menuju hatinya, dia berkata, "Ana min ummati Muhammadin." Mereka dengar, oh ini umat Muhammad, lapor kepada Nabi. "Ya Muhammad, umatmu masih ada dalam neraka." Nabi naik buruk. Ajil ya buruk, cepetan
sampai di pinggir neraka. Maut, saya mohon, umat saya keluarin. Tidak ada perintah dari Allah. Nabi naik buruk lagi ke bawah aras. Nabi bersujud mohon kepada Allah, umatnya yang masih ada dikeluarin. Akhirnya dengan syafaat dari Allah Ta'ala, Nabi berikan syafaat kepada umatnya untuk dikeluarkan. Dikeluarkanlah, itulah umat yang terakhir dikeluarkan daripada api. Nabi udah di surga, Nabi pikir umatnya udah semua. Nabi belain sampai umatnya jangan ada yang masuk ke dalam. Maka rasa cinta kita kepada Nabi, banyaklah kita baca sholawat kepada Nabi. Siapa yang perintahkan? Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi. Langsung Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu solawat. Kalau kita bersolawat satu saja ini malam Jumat, maka ketika nanti kita masuk ke dalam kubur, ke liang lahat, Rasulullah dengan tangannya yang mulia akan memasukkan kita ke dalam liang lahat tersebut. Andaikan kalau sudah Rasulullah memegang jasad kita masuk ke dalam liang lahat, api neraka tidak akan berani menyentuhnya. Apa itu salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyin habibil alim qadril azimul jah wa ala alihi wa sahbihi. Apa lu? Udah bisa belum? Belum. Ngaji besok bulan di sini kasih. Satu kali bersolawat kepada Nabi malam Jumat. Atau aja malam Jumat doang tuh. Apalagi sih diwiridin. Apalagi dan ada solawat nanti ketika kita meninggal dunia di kuburan kita ditembuskan ke Rasulullah SAW. Apa itu solawat? Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqi ada thalathan wa thalathin. 33 kali kita baca. Begitu kita masuk dalam kubur kita ditembuskan. Allah bukakan kubur kita langsung ke makamnya Rasulullah SAW. Enak gak tuh? Enak tuh. Baca itu aja dah, jangan baca amul. Ya, sholawat ya. Insyaallah nanti kalau pengajian ya tulis, nanti pembagian selesai. Ya, cetak yang banyak tuh. Ini penting banget karena kita semua akan meninggal dunia. Semua kita akan masuk ke dalam kubur. Yang kita inginkan kubur kita raudhah min riyadil. Jangan hufrah min fanur. Jangan. Kalau kita udah selamat di kubur kita, kesannya lebih berat, lebih ringan. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur pos pertama, tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Wa in naja minhu fama ba'dahu Aisyah. Kalau sudah kubur selamat, maka proses selanjutnya itu lebih mudah. Di mana mahsyar, di mana nanti diberikan buku catatan, di mana nanti lewat jembatan Shiratal Mustaqim, itu lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kalau udah nggak selamat di dalam kubur, fama ba'dahu asad, selanjutnya lebih berat. Prosesnya bukan lebih gampang, lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Kita doakan semoga almarhumah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, keluarga kita, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Husni.